ada indikasi dia mau merebut kemudi, dia mau jadi pilot dari kapal atau menjadi kapten kapal itu. Nah, oleh karena itu kalau terlambat ini, saya takut Pak Prabowo terlambat. Gini, rasio sekarang itu turun dari 3,8 menjadi 3,6. Persoalan masih 0,38 ya, turun, tapi tetap persoalan, Mbak Tamsil. Masih toan besar. Ya pasti, tapi itu menunjukkan bahwa kesenjangan berkurang. Ya. Logistik itu dipotong dengan kira-kira koperasi yang memiliki jaringan logistik dari desa sampai ke kota, itulah yang akan mewujudkan kesejahteraan. Yang itu kita harus mencerminkan. Ya, Abang setuju nggak? Lihat. Iya, cuman masih ada yang kosong di sini. Apa kosong lagi, Pak? Berapa sih kredit macet yang dikeluarkan oleh yang namanya koperasi hanya 0,0 sekian persen daripada kredit macet yang di PDR konglomerat. Tapi bukan isunya di situ. Betul. Tapi yang saya gagal. Apa? Kenapa nggak dijadikan pelajaran? Abang langsung Waktu itu. Ini abang nih. Betul. Ya, Ini gitu loh. jadi begini, Pak. Langsungnya langsung. Ini biar kita melihat bahwa kata koperasi itu hendak dihilangkan dari kehidupan sosial kita. Tapi koperasi itu sendiri Abang setuju nggak menjadi gerakan rakyat koperasi itu? Oh ya pasti. Ini adalah revolusi. Revolusi. Oke. Kita menjadi pengawasnya karena kita menjadi pemegang saham mayoritas. Betul. Tapi kenapa nggak dikelola model kayak kita mengelola migas kita? Abang mau nanya, apa Abang mau ngomong? Saya host di sini, Pak. Oh iya. Kami berharap justru bisa mempercepat dan menggerakkan kami untuk berhadapan dengan regulator yang mungkin selama ini masih menghambat kegiatan operasional. Jadi disitulah peran Bapak, kami berharap bisa mengisi ruang itu gitu. Iya. Tahan dulu. Saya kasih Kan jembatan. udah kayak gini, tahan Bang. Karena sahabat saya Peri itu komplementer. Kementerian Koperasi masih komplementer. Abang pernah sampaikan Di ke situ Ferry. ruangnya saya pikir Pernah masih sampaikan bisa. langsung ke Ferry nggak? Sudah saya bilang Anda Apa jawaban komplementer. Iya, Enggak. bagaimana? Kami keterbatasan semua. Itulah menurut saya dalam konteks Personalnya kan di Kami sebagai operator Perlunya implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu. Apapun bentuknya nanti, mau dikaitkan dengan pasal 29, pasal 34 itu silahkan. Tapi Pintu masuknya sudah udah ada dapat. pintu masuknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu sore yang menarik, satu hari sesudah Presiden pidato, otoritas yang menyediakan pidato itu kita undang Pak Tamsil Rindro sebagai Wakil Ketua DPD RI. Ya. Presiden meledakkan pidato yang konstruktif, penuh heroik, emosinya ditangkap oleh publik. Banyak masalah-masalah mendasar dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai tuan rumah mendapat sorotan publik. Iya. Terlihat ada kekuatan sumber daya yang saling melengkapi di sana. Selamat datang, Bang. Terima kasih Pak Faisal, Kemudian lama juga- baru ketemu lagi. Kita undang juga nih, Bang Jo. Pelaku ya. Karena banyak dalam pidato Presiden itu bicara soal nasib rakyat. Tentang bagaimana memotong tangan-tangan gelap dari apa yang disebut oligarki, mencengkeram rakyat di bidang ekonomi kerakyatan. Dan ujung tombak yang dijadikan oleh Presiden adalah koperasi. Sebagai operator, orang yang bertempur di lapangan, berhubungan atas nama negara dengan para petani, maka Bang Jo kita undang untuk kita korek nanti. Apakah pidato Presiden, dengan senang hati kita. apakah pidato Presiden itu sejalan dengan realitas tantangan yang dihadapi? Tak kalah penting Bang Rocky Gerung punya kawan. Karena kalau bicara koperasi itu kan bicara tentang sejarah yang dinobatkan di dalam konstitusi, dan di sana Masumi berperan besar dalam wilayah koperasi. Prof. Ahmad Yani barangkali nanti bisa kita minta untuk melihat sejauh mana pidato Presiden ini dan kegagalan dari rejim ke rejim koperasi ini tidak pernah muncul berhasil mewakili harapan dari keinginan rakyat maupun negara. Sebagai pembuka mungkin kita minta Pak Tamsil Rindro Iya, terima bisa sedikit kasih Pak. berbagi soal suasana Presiden dalam pidatonya. Iya, Gimana, silakan, terima kasih Pak Faisal Segaf. Di dalam acara sidang tahunan, sidang bersama dan pidato nota keuangan Presiden, kami kebetulan duduk bersebelahan dengan politisi senior Pak Surya Paloh, dan beliau sekali-sekali
mengomentari dan memperlihatkan gestur yang cukup positif, dan tidak jauh dari tempat itu di sebelah sejajar dengan kami juga ada Pak Yusuf Kalla. Saya selalu memperhatikan juga gesturnya Oke. dalam untuk memperlihatkan bagaimana dia menyikapi statement atau pidato presiden. Yang abang tangkap gimana ketika presiden pidato gestur Pak? Ya, kadang ngangguk-ngangguk, kadang juga tiba-tiba terdiam Ada seperti geleng-geleng juga nggak? kaget. Pada bagian mana misalnya? Jadi presiden ini memang kelihatan sekali bahwa pidatonya ini bukan sekedar laporan pencapaian hasil dari pemerintah, tetapi juga kita melihat ada arah bangsa yang semakin bangsa. konkret, yang semakin besar. Dan indikator-indikator ekonomi juga yang dia laporkan menunjukkan bahwa jauh dari asumsi yang selama ini banyak dikembangkan oleh beberapa teman-teman kritis, ya, kritikus, bahwa Dipertegas maksudnya gimana asumsi yang beda? misalnya Indonesia gelap. Oke. Jadi kami melihatnya dan berkesimpulan ya tidak segelap yang diperkirakan itu. Bahkan kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi tumbuh positif, dan bukan hanya tumbuh positif tetapi punya dampak positif juga, karena menurunkan angka kemiskinan sekaligus menciptakan lapangan kerja. Kalau selama ini saya dulu di Badan Anggaran di DPR, pertumbuhan juga tinggi, tetapi kini rasio juga tinggi. Jadi artinya apa? Bahwa pertumbuhan itu dinikmati oleh elit saja, tidak sampai kepada lapisan masyarakat bawah. Kalau ini kita melihat bahwa pertumbuhan tinggi dan lapisan masyarakat bawah menikmati, karena yang ditampilkan itu keadaan pertanian yang memberi kontribusi swasembada misalnya, pupuk mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau, kemudian hasil panen ada harga eceran tertinggi, yang petani-petani dipastikan memperoleh keuntungan. Begitu pula dengan kehidupan nelayan. Memang kita melihat bahwa belanja pemerintah itu memang sangat tinggi. Kalau yang lalu itu hanya 2.600 triliun, sekarang diperkirakan itu mencapai 4.000 triliun. Dan ini menjadi pemicu angka-angka kemiskinan yang turun, penciptaan lapangan kerja. Nah, memang ada beberapa pertanyaan bahwa lapangan kerja yang tercipta itu apakah lapangan kerja yang berkualitas atau informal atau apapun, tetapi itu membantu dengan PHK yang terjadi sebelumnya sebagai dampak dari kebijakan pemerintahan di masa sebelumnya kan. Nah, oleh Pak Prabowo ini saya melihat bahwa memang dia menyampaikan keberhasilan yang luar biasa, termasuk misalnya mengamangkas BUMN yang kemudian bisa menyisihkan dana yang cukup signifikan sampai 51 triliun misalnya kan. Selama ini BUMN yang rugi itu kemarin laporannya ya sekurang-kurangnya tidak rugi lagi, tapi ada yang sudah untung. Kalau Garuda belum untung tapi tidak rugi lagi. Nah, tapi Pertamina udah memperoleh keuntungan. Nah, memang dikomentari juga oleh Pak Surya Paloh di samping saya. Apa komentar? Ini Adinda ini perlu sebagai orang DPD ini mencermati ini, harus mencari sumber-sumber informasinya ini. Apakah ini datanya betul-betul sesuai atau tidak? Valid atau tidak? Valid atau tidak? Karena kalau tidak valid berbahaya.
Tapi saya langsung menyampaikan, ya tidak mungkin presiden memperoleh data yang tidak valid, Bang. Ya mudah-mudahan kalau begitu semua program-program ini luar biasa ini ambisinya ini. Ini saya juga melihat perubahan besar akan terjadi kalau ini semua bisa berjalan. Nah, kita doakan saja bisa berjalan, tetapi ini pasti tidak begitu mudah. Nah, pasti akan ada hambatan-hambatan juga yang tidak begitu memudahkan. Tapi sudah diantisipasi juga oleh Presiden bahwa target kami ini ya pasti tidak 100%. Tapi kalau saya membuat target yang rendah dan tidak 100% juga, lebih baik saya membuat target yang tinggi meskipun tidak 100% pasti di atasnya target yang rendah tadi. Itu ya dia sampaikan. Jadi kita mendoakan ini bisa terrealisasi, kita menaruh harapan. Saya juga menyampaikan kepada Presiden waktu dia datang ke saya, salaman, dia, terima kasih. Ya, saya juga bersyukur, terima kasih Pak Presiden. Tugas saya sekarang selaku DPD bukan hanya mensosialisasikan 4 pilar, tetapi saya perlu mensosialisasikan pidato Presiden tadi, khususnya asta cita saya bilang gini. Di poin itu yang saya mau tanya. Ya. Kalau membaca psikologi publik, ini sangat terbawa oleh pidato presiden yang dianggap selain heroik menyajikan data dan ada peta kebangkitan bagi keberpihakan rakyat. Ini terlihat. Ya. Kita abaikan dulu kelompok yang barangkali tidak setuju dengan pidato presiden. Nah, modal ini tersaji di ruang DPD RI. Tentu ada nggak kemungkinan respon dari konsolidasi kelembagaan DPD untuk memperkuat keinginan yang tulus dari presiden? Saya kira iya. Sebab spirit teman-teman setelah mendengarkan pidato ini luar biasa. Kita langsung mengadakan sidang paripurna juga. Itu yang saya mau. Kemarin sore itu pukul 5 saya mimpin langsung sidang paripurna dan semua memberi apresiasi atas pidato presiden. Bahkan kita akan mengambil langkah-langkah konkret untuk memberikan pengawasan terhadap beberapa program-program strategis yang ingin dijalankan. Dan saya tadi ini sebelum ke sini, saya menerima tamu dari daerah yang termasuk yang ikut kemarin di acara itu, yang memperoleh penghargaan dari Presiden, dari kelompok petani, dari guru, dari dokter, dari eksekutif, semua datang menyampaikan ingin supaya kami bisa berperan mengakselerasi pembangunan di daerahnya. Tidak ada satupun di antara mereka tadi yang mempersoalkan TKD. Yang selama ini TKD dipersoalkan karena ada efisiensi dikurangi. Nah, saya juga termasuk dulu mendukung Presiden untuk melakukan efisiensi itu. Ya, karena saya punya pengalaman. Dulu waktu saya di Badan Anggaran, saya juga melakukan efisiensi waktu Pak SBY periode pertama. Alasan saya, Pak SBY Presiden punya janji-janji politik. Ingat, anggaran ini bukan Bapak yang buat. Anggaran ini oleh pemerintahan sebelumnya. Dan saya bisa menunjukkan banyak celah bahwa kepentingan Bapak di dalam penyusunan anggaran ini jauh dari janji-janji politik Bapak. Harus dirubah. Nah, karena itu, waktu saya ketemu dengan Presiden Prabowo sebelum pelantikan, juga kami sampaikan itu. Supaya apa reaksi presiden? Oh iya, kita harus melakukan efisiensi karena kami mengkritisi dana-dana yang mengalir ke daerah, tapi banyak persoalan di daerah yang tidak terselesaikan. Misalnya persoalan sederhana, jembatan, anak sekolah pergi menyeberangi kali dengan berbasah-basah, tiba di ruang kelas basah, pulang lagi nanti basah. Padahal biaya yang diperlukan cuma 300 sampai 500 juta. Itu yang paling umum. Paling tinggi 1 miliar. Nah, dana desa yang 1 miliar kemana? Masa yang seperti ini tidak bisa diselesaikan? Karena itu kami harus intervensi untuk turun langsung. Sekolah-sekolah tahun ini tidak ada lagi yang boleh menjadi kandang ayam. Bahkan semua sekolah kami harus revitalisasi. Itu tercermin dalam pidato presiden dan Kemarin. dirinci secara ini. Iya. Saya kira ditahan sedikit ya. Iya. Jadi secara kelembagaan ada supporting moral, ada pengakuan di ruang publik. Bahkan di tempat sini semangat itu dibawa oleh Bang Tamsil Indro. Ini presiden dan lembaga
parlemen khusus DPD sudah kelihatan sinkron. Terus Mas. Nah, sebagai operator di lapangan Pak Jom, yang menangani masalah ujung tombak pemberdayaan koperasi, banyak kritik ini. Betul. Jadi pidato Presiden kemarin itu sebetulnya hadiah paling besar untuk rakyat miskin dan masyarakat desa. Iya. Dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi satu topik yang beberapa kali beliau melakukan penekanan terkait dengan Koperasi Merah Putih itu. Tapi mungkin sebelumnya saya juga ingin mengucapkan bela sungkawa NTT. atas kejadian yang terjadi bencana. di Flores. Ya, kita turut Pengalaman apa? kampung halaman saya. Jadi ya kita turut berduka cita atas apa yang terjadi. Cukup tinggi ya, Ya, 7,7 itu cukup 7,7 tinggi dan sampai ke NTB itu. sampai ke NTB. Iya. Mudah-mudahan teman-teman di sana segera ada perhatian dari pemerintah untuk bisa memberikan penanganan dan bantuan yang diperlukan untuk menghadapi situasi ini. Jadi 17 Agustus ini kita dapat 2 hadiah ya. Hadiah untuk koperasi, untuk membangun masyarakat di bawah, ekonomi masyarakat di bawah. Dan saya melihat bahwa pidato beliau kemarin itu ingin menggambarkan bagaimana beliau menjalankan janji konstitusi, dan perintah konstitusi adalah bahwa pembangunan ekonomi harus disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dan beliau sebagai penerima mandat dari rakyat, dan itu adalah janji kampanye beliau, dan puncak dari etik beliau sebagai seorang presiden, beliau melaksanakan janji konstitusi dan janji kampanyenya sebagai komitmen beliau sebagai seorang negarawan. Dan ini membuat kita semakin berbesar hati, dan apalagi tadi kita mendengar juga dukungan dari Pak Tamsil itu dari DPD, membuat kami semakin semangat untuk menjalankan ini. Kita tahu bahwa memang ini ada suatu keadaan di mana koperasi ini sudah tidak lagi menjadi suatu topik yang dibahas selama ini. Jadi seolah-olah koperasi ini menjadi kegiatan ekonomi yang bersifat inferior atau intermarginal. Nah, sekarang beliau memberikan posisi tertinggi Koperasi Merah Putih untuk memainkan peran dalam mengisi ruang ekonomi yang selama ini kosong atau yang termarginalkan. Dan kita paham bahwa ada ketidakadilan dan kemiskinan yang terjadi di desa karena ada yang menikmati melebihi apa yang menjadi hak mereka. Sekarang beliau ingin mengembalikannya, sehingga seluruh kegiatan atau pidato beliau kemarin menggambarkan keterpihakan pemerintah, mulai dari membangun jembatan seperti tadi disebutkan, kemudian membangun sekolah-sekolah yang selama ini tidak terurus setelah reformasi, kemudian membangun makan bergizi gratis, itu juga sebagai perintah konstitusi. Kemudian juga beliau menjalankan pasal 33 di mana koperasi sebagai sokok guru ekonomi nasional, dan kita berharap, dan beliau selalu menekankan dalam Prabowonomik bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus disokong oleh 2 pilar, yaitu korporasi sama koperasi. Jadi dua-duanya harus tumbuh mengisi ruang ekonomi kita sehingga Indonesia bisa bangkit menjadi satu negara besar dan bisa memainkan politik global kita sebagai bangsa yang punya sejarah peradaban kita yang cukup maju. Dan kita tahu bahwa banyak bangsa asing datang ke Indonesia karena mereka tertarik dengan kekayaan alam kita, baik itu yang ada di dalam tanah maupun yang di atas tanah, yang selama ini beberapa negara memanfaatkan itu untuk membangun peradaban negara mereka. Dan sekarang saatnya kita rebut kembali, kita serahkan kepada konstituen kita, serahkan kepada rakyat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selama pemerintahan beliau. Tapi begini Bang, kalau membaca pidato Presiden Prabowo kemarin, instrumen koperasi digunakan sebagai saluran kebangkitan ekonomi rakyat. Tidak sekedar basis ekonomi murni, tapi di sana juga ada peta yang terlihat bertengkar keras, di mana kekuatan oligarki taruhlah
akan berhadapan dengan kebijakan presiden. Saya mau nanya, di lapangan apa suasana rakyat merasakan itu nggak? Jadi Dengan kita keberpihakan presiden atau negara ini. keterpihakan presiden dan negara itu sangat terasa bahwa karena Koperasi Merah Putih ini menjadi suatu instrumen di mana negara hadir untuk berpihak kepada rakyat, dan koperasi ini akan menjadi laboratorium ekonomi bagi masyarakat desa, di mana dengan adanya pertumbuhan ekonomi di desa itu memastikan juga bahwa daya beli masyarakat desa itu menjadi tumbuh, dan itu memberikan ruang yang besar kepada oligarki untuk investor untuk masuk dan bisa menjual produk-produk mereka lebih dalam lagi dan lebih banyak lagi di seluruh Indonesia. Jadi dua pilar ini akan tumbuh bersama dengan naiknya daya beli masyarakat di desa. Jadi saya pikir Presiden sudah memikirkan ini secara matang, sehingga kehadiran negara itu memastikan pertumbuhan yang akan berdampak juga sangat positif kepada pendapatan APBD kita, kemudian juga akan berdampak juga kepada investasi asing yang akan masuk untuk berebut masuk melihat potensi pasar kita yang tumbuh ini gitu. Dan sekarang Indonesia menjadi menurut saya negara paling manis untuk orang berinvestasi gitu. Jadi, tapi sebagian kalangan mengatakan keberpihakan ini justru akan membuat hubungan negara dengan kekuatan-kekuatan kapitalisme akan mengalami kesenjangan. Saya melihat mungkin itu mereka melihat dari suatu perspektif yang lebih sempit ya. Kalau melihat dari perspektif yang lebih luas, ketika ada pertumbuhan ekonomi di bawah, berarti ada daya beli masyarakat di bawah yang naik, berarti itu adalah ruang untuk kapitalis. Jadi juga makanya saya bilang di Prabowo Nomik itu dua pilar itu menjadi kekuatan ekonomi Indonesia untuk membangun peradaban kita gitu. Bang, gimana nih, Prof. Yani? Abang kan dikenal walaupun mendukung beberapa kebijakan strategi Presiden Prabowo, tapi soal-soal teknis juga Bang kelihatan kritis. Ya, yang pertama saya Ada kira optimisme nggak dengan saya tidak ingin masuk dalam ruang ya Pak, kan pesimisme dan optimisme. Oke. Saya juga tidak ingin masuk pro dan kontra melihat dari pidato kemarin, karena saya nonton juga pidato itu dan berulang-ulang kali juga saya tonton. Apa yang Abang tanggap kira-kira? Yang pertama kita bicara masalah legal standing ya. Legal standing, saya melihat bahwa kita mengapresiasi dalam pidatonya Pak Presiden kemarin ya. Ada keinginan beliau dalam rangka cetak biru ekonomi kita untuk mendorong kemandirian seperti itu. Ya. Sebagaimana juga. Akan tetapi saya ingin sebenarnya dalam diskusi kita atau diskursus ke publik itu tidak hanya sekedar memberikan apresiasi, memberikan tepuk tangan. Satu sisi blok memuji, satu sisi kelompok yang mengkritisi. Saya kira kita tidak masuk dalam arena itu, harusnya lebih mengelaborasi. Kita nggak masuk. Ya, enggak, dalam diskusi publik seperti itu. Dalam diskusi publik kan saya berharap bahwa tidak pro dan kontra melihat persoalan itu kan. Tentu yang pro punya argumentasi, yang kontra juga punya argumentasi atau paradigma. Nah, kami sesungguhnya melihat dalam konteks yang lebih dalam ya kan sebenarnya itu. Apakah ya, kalau pertanyaan kita mendalam itu, apakah kebijakan-kebijakan yang dipidatokan itu memang dia akan desainnya itu diarahkan dalam rangka untuk menuju apa yang kita cita-citakan bersama. Kita sudah punya kiblat bangsa itu punya, jadi kita nggak usah mencari kiblat bangsa yang baru lagi. Karena kesepakatan kita, the founding parent kita itu sudah menuangkannya dengan cukup bagus sekali dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Itulah kiblat bangsa kita, itulah kompas dari bangsa kita yang kita tuju. Kalau dalam terminologinya Islam atau termnya Partai Masyumi itu, sebuah negara yang adil makmur itu sejahtera, itulah negara yang dicita-citakan itu, baldatun thayyibatun warabun ghafur itu, seperti itu. Nah, pokok persoalannya bagaimana pidato kemarin itu ya kan yang mendapat pro kontra tadi tidak hanya sekedar seperti itu, tapi mengubah paradigma. Ini yang penting menurut saya itu adalah mengubah paradigma. Jadi kalau kita lihat dari angka-angka ya, paradigma itu contohnya ya. Tadi Bang Tamsil sudah memulai, tadi beliau juga tadi bicara masalah koperasi. Apakah kita ingin meletakkan postulat APBN? Ini yang penting betul menurut saya itu. Dari presiden ke presiden, saya belum melihat bahwa dianggap paradigma itu lebih mendasar. Tidak hanya sekedar pertumbuhan. Kalau kita lihat angka ya, belanja negara tadi Bang Tamsil sudah menyebutkan 4,97,2 yang dipidatokan kemarin kan di nota APBN itu.
pendapatan kita 3,426, ada defisit 2,4%. Kita tidak memperdebatkan ada yang terselubung atau yang tidak terselubung, sehingga ada yang melebihi 14, kita nggak masuk diskusi itulah. Tapi kita pakai angka resmi saja. Nah, di sini yang pertanyaan yang paling fundamental yang harus diajukan kita itu, apakah APBN itu memang betul menjadi instrumen yang mengatur penerimaan belanja negara atau instrumen transformasi struktur ekonomi? Menurut saya tidak hanya sekedar ini bangunan dari arsitektur dari belanja APBN, tapi apakah kita merubah struktur ekonomi kita secara keseluruhan? Tadi sudah mulai. Pertanyaan kita ini 81 tahun kita merdeka, apakah struktur ekonomi kita sudah mengalami perubahan? Dari zamannya PUC dulu, gitu loh. Tadi Bang Faisal sudah mulai sebenarnya. Kan ada struktur ekonomi, tadi sudah disebutkan oleh beliau, kan ada struktur ekonomi yang dikuasai segelintir orang, ya kan? Kalau kita lihat data yang terbaru lah ya, yang dilakukan kawan-kawan juga, saya kira perlu kita juga tidak a priori menerima yang dikemukakan kawan Silios ya, dan itu sebenarnya sudah lama juga dikemukakan. Hanya beberapa gelintir orang tadi yang menguasai struktur ekonomi. Pertanyaannya, berapa orang yang menguasai struktur ekonomi itu sudah sesuai nggak dengan prinsip-prinsip yang ada di konstitusi? Saya ingin meletakkan ini di konstitusi. Jadi membaca pasal 33 kita tidak boleh berdiri sendiri. Pasal 33 itu harus dihubungkan dengan pasal 29. Artinya pasal 29 itu ada prinsip ketuhanan. Ya. Apakah dalam konteks menyusun APBN itu ada prinsip-prinsip ketuhanan itu masuk atau tidak? Pasal 29. Apakah pasal 28 tidak kita ikut sertakan membaca pasal 33 itu? Apakah pasal 34 tidak diikut sertakan, fakir miskin dan lain sebagainya? Apakah sila kemanusiaan tidak diikut sertakan? Nah, jadi membacanya itu menurut saya memang harusnya menjadi sebuah komprehensif. Oleh karena itu maka membutuhkan paradigma. Tidak hanya sebatas perubahan angka-angka. Kalau perubahan angka-angka nanti bisa naik pertumbuhan kita. Tapi angka pertumbuhan naik itu apakah betul membawa kemanfaatan? Atau kalau struktur ekonominya nggak berubah, ya tidak akan membawa tadi yang disebutkan oleh Tamsil, paradok lah kalau istilahnya Pak Prabowo. Angka pertumbuhan kita naik, tapi Gini ratio kita juga naik. Jadi kesenjangan itu semakin tinggi seperti itu. Nah, apa itu yang kita inginkan seperti itu? Nah, saya melihat ada persoalan yang apa namanya, yang ada di situ. Yang kedua, persoalan yang ini, kekayaan alam kita setuju ini adalah mungkin tahap demi tahap, tapi kita tidak puas sebenarnya tahap demi tahap itu, karena kita ingin mempercepat, karena beban Pak Prabowo ini adalah tinggalan. Jadi tidak adil juga kalau kita menyatakan ini tinggalannya rejim Jokowi. Saya nggak membela Pak Jokowi, tapi ini ada tinggalan dari sejak yang namanya reformasi. Artinya tinggalan sejak rejimnya SBY, akumulasi lah. Akumulasi. Yang ini yang menjadi beban gini. Ini menjadi beban berat ini seperti itu. Nah, pertanyaannya sumber kekayaan alam ini yang Pak Prabowo baru pidato kemarin kan, dia kemukakan, kita mau satu pintu dalam konteks ekspor. Setuju kita. Tapi tidak cukup seperti itu. Ya kan, tidak cukup hanya ekspor, tapi yang mengelola sumber daya alam ini satu pintu atau tidak. Seperti ini. Selama ini kalau kita mau jujur, siapa yang paling menikmati sumber daya alam ini? Rakyatkah, negarakah, atau korporasi? Harus kita jawab, korporasi yang paling menikmati. Ya kan? Ya. Contoh di Maluku Utara, siapa yang paling menikmati nikel? Yaitu perusahaannya Harita. Dan dilaporkan udah berulang-ulang kali pencemaran lingkungan dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya, apakah rakyat di Maluku Utara menikmati sumber daya alam itu? Terus apakah negara juga menikmati? Nah, pola ini yang menurut saya harus dirubah secara question. Bukan berarti kita anti swasta. Boleh kerjasama dengan swasta, tapi pemanfaatan yang dimaksud pasal 33 itu tidak hanya sekadar negara menguasai regulasi. Tidak hanya sekadar negara menguasai manajemen, tapi bagaimana manifestasi negara betul hadir pengelolaan. Kita punya BUMN yang begitu banyak. Tadi sudah disebutkan oleh Bang Tamsil. Dan bahkan Pak Prabowo dalam sisi pidato yang lain akan mengusut, membentuk yang namanya ya kan Satgas. Ya, kita setuju. Tarik ke belakang. Nah, tapi yang saya lakukan, jangan tarik ke belakang dulu. Ini yang ada di sekitar. Saya selalu menyatakan Pak Prabowo ini membangun belayar dengan sebuah kapal yang besar, kapal yang cukup besar, tapi sayangnya ini saya takut tidak sampai ke Pulau Harapan itu. Kenapa dia tidak sampai? Siapa yang membuat hambatan
bukan rakyat, Siapa? bukan para kritisi, penumpang yang ada di kapal tersebut. Ya kan, penumpang yang ada di kapal itu yang selama ini menurut saya kerjaannya Pak Pidato membangun gagasan, dia lobangi terus kapal itu sehingga kapal itu bisa-bisa karam. Bahkan Abang, sekarang ini menurut saya bukan hanya dia melubangi, ada indikasi dia mau merebut kemudi, dia mau jadi pilot dari kapal atau menjadi kapten kapal itu. Nah, oleh karena itu kalau terlambat ini, saya takut Pak Prabowo terlambat nanti kemudi itu diambil alih. Oleh karena itu harus tegas Pak Faisal, buang itu, tenggelamkan dia di laut itu seperti itu loh. Ini oleh karena itu kalau menjawab itu, bersihkan kabinetnya Pak Prabowo. Menurut saya ada sebagian besar kabinet Pak Prabowo tidak memahami pidato kemarin itu. Abang tahan dulu. Gitu loh. Dari gini. Nah, ini negara hukum, tapi apakah negara berkuasa atas? Silakan Bang Jo sama Bang Tamsil. Ini ada suara di luar lembaga formal dah. Pertama saya sampaikan dulu bahwa gini rasio sekarang itu turun dari 3,8 menjadi 3,6. Tapi persoalan masih 0,38. ya, turun, tapi tetap persoalan, Mbak Tamsil. Persoalan, betul. Masih toan besar. Ya, pasti. Tapi itu menunjukkan bahwa kesenjangan berkurang. Artinya pertumbuhan itu dinikmati oleh rakyat bawah. Misalnya saja petani ikut menikmati. Kalau dulu susah cari pupuk, sekarang mudah dan terjangkau. Kalau dulu harga hasil-hasil pertanian. Sebentar, saya agak-agak ini nih, Apa instruksi dulu sebentar. kita kasih jalan dulu Enggak, apa? kan lebih dialog nih, gitu. Pak Tan kan pelaku. Betul, cuman persoalannya petani tidak bisa beli langsung. Dia melalui yang namanya Gopoktan. Ya, Itu makanya kan beliau kan tahu pasti. Gopoktan itu ada bendera-benderanya, ada warna-warni, itu persoalannya. diharapkan dengan pidato presiden kemarin, Iya. pupuk-pupuk itu nanti bisa dijual langsung dari koperasi, Nah, dan barang yang tidak dijual di koperasi itu bukan barang subsidi. Ya. betul. Dan itu kelompok Dan itu sudah kebijakan presiden Ya, bahwa maksud semua saya- barang Maksud saya subsidi. tadi kan Tamsil menyatakan mudah, tapi praktek di lapangan masih Tapi dikuasai ini. Saya jembatani. Ya. Tapi dibandingkan yang lalu, saya mencoba membandingkan yang lalu. Itu yang lalu sulit. Kalau musim tanam, pupuk hilang. pupuk hilang. Kalau musim panen, harga gabah, harga beras turun. Sekarang enggak. Ada harga eceran tertinggi yang dijamin oleh pemerintah. Tidak boleh kurang dari situ. Jadi petani menikmati itu harga. Ada yang Untuk- dirasakan langsung oleh rakyat. Ada. Ya. Dirasakan Ada juga. langsung. Dan oleh harus rakyat. dilihat perspektifnya, ada Ya. juga harga keekonomian petani. Itu perspektif yang beda lagi. Itu yang menurut saya ada pidato besar, ada yang di lapangan. Tapi saya mau tanya, Abang begini, apa hubungan kerja yang begitu progresif dilakukan oleh Presiden dengan kecemasan Abang soal konsolidasi politik kekuasaan? Pak Presiden gagasan besarnya, persoalannya gagasan besar itu belum terimplementasi. Ini persoalan yang real sebenarnya. Jadi ada kesenjangan pidato, ini adalah program. Menurut saya, coba kita mau ukur saja di kabinet lah yang mengimplementasi. Contoh Pak Prabowo ingin membangun yang namanya satu pintu. Kita cek satu. Yang mengurus ini kan Menteri SDM. Cek apa kerjaannya Menteri SDM sekarang ini seperti itu. Maksudnya gimana? Abang pertegas saja. Ya, pengelolaan sekarang kita lihat aja. Saya bantu untuk mempertegas. Tapi begini, Bang Yani ini tidak mencermati secara keseluruhan pidato presiden. Dia tidak melihat pernyataan-pernyataan yang secara tidak langsung punya makna yang sangat luar biasa. Bang Yani ini masih beranggapan bahwa presiden ini menjadi bayang-bayang daripada presiden sebelumnya, sehingga kabinetnya ini masih didominasi oleh kabinet-kabinet yang lama. Tetapi kalau kita mencermati kemarin pidatonya itu, kritiknya terhadap presiden sebelumnya secara tidak langsung luar biasa. Misalnya saja timah, nikel yang ilegal itu dia sampaikan. 1000 tambang timah ilegal. Tambang timah ilegal ribuan. Dan itu langsung disuruh berdiri Kapolri sama Panglima. Apa kerjamu selama ini? Apa kerja anak buahmu selama ini? Ketika kita tanya, yang dibawa-bawa itu tidak tahu. Padahal itu di depan matanya kejadian itu. Itu usut itu. Semua bentuk satgas. Jadi
ini kritik terhadap sebelumnya. Jadi kita tidak bisa menyatakan. Pertanyaan mendasar gini Bang Tamsil, Pak Ya. Presiden Prabowo kan adalah sistem kabinet kita kan presidensial ya. Ya. Bahwa semuanya itu kekuasaan itu ada di tangannya presiden. Presiden adalah dia pelaksana eksekusi yang Ya. dibantu oleh menteri-menterinya. Kan apa yang sudah dikemukakan, dia tahu akar persoalannya. Ya. Pertanyaan saya yang paling mendasar itu, dia tahu akar persoalannya, kenapa dia tidak potong langsung akar persoalan itu? Kalau penyakit itu kenapa enggak? Ini nggak mungkin bisa diobati hanya dengan mencari simptom. Tapi ini karena sudah kankernya tingkat tinggi. Tapi saya paham dengan maksudnya keinginannya Prof. Ahmad Yani ini kan bagaimana kita melihat bahwa potensi alam kita yang selama ini secara brutal dikuasai oleh kelompok tertentu. Ya. Nah, ini apakah memberikan dampak atau manfaat langsung besar kepada masyarakat di bawah? Nah, ini kita melihat bahwa kalau kita mendengar pidato kemarin, itu jelas bahwa beliau ingin menguasai kembali dan ingin menunjukkan bahwa kita bukan hanya negara hukum, tapi negara berkuasa atas apa yang negara miliki dan bisa digunakan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dan itu dalam pidato itu bisa kita baca secara terang benderang, cuma dari bahasa beliau mungkin tidak menyerang secara langsung. Iya. Tapi penyampaian itu jelas bahwa bagaimana negara akan berkuasa di atas dia, tidak hanya menjadi negara hukum yang kita tahu bahwa hukum kita ini, karena beliau pasti mungkin sering berhadapan dengan masalah-masalah hukum, dan kalau masalah tambang kayaknya Prof. Ahmad kayaknya agak sensitif ini tadi. Karena mengalami dan melihat sendiri bagaimana kezaliman itu. Kampung halaman saya Betul. hari ini rakyat miskin kalau katanya Tamsil berkurang bertambah. Padahal Betul. kami penghasil batu bara, Ya. padahal negara itu kami menghasilkan migas dan lain sebagainya, tapi kami nggak bisa menikmati seperti itu. Ini kan koperasi ini kan nanti bisa menjadi suatu alat di mana pemerataan dari kekayaan alam itu bisa dimanfaatkan oleh rakyat itu. Karena setahu saya dengar dari pembicaraan dari Pak Menteri Koperasi, ke depan koperasi juga bisa mengelola tambang, bisa mengelola batu bara, sehingga ini menjadi suatu kendaraan di mana masyarakat bisa berkontribusi dan terlibat langsung dalam pemerataan kekayaan alam itu, pembagian kekayaan alam gitu, Prof. Iya. Ya. Atau sekurang-kurangnya kalau tidak bisa mengelola langsung, dia menjadi pemegang saham mayoritas. Mayoritas, di situ. betul. Sehingga dia mendapatkan dividen ya lebih. Sehingga tidak perlu ada yang disingkirkan. Dia tetap menjalankan, tetapi kita menjadi pengawasnya karena kita menjadi pemegang saham mayoritas. Betul. Tapi kenapa nggak dikelola model kayak kita mengelola minyak? Migas kita. Abang mau nanya, apa abang mau ngomong? Saya host di sini. Bang. Oh iya iya. Nah, inilah kerennya host kita ini. Tapi saya gini, Supaya interaktif. iya, enggak apa-apa bagus. Iya. Abang udah cukup bantu saya untuk menjembatani apa yang saya pikir juga. Iya. Kita taruh di meja ini, Iya. ada prinsip pidato yang di mana presiden memandu secara ideologis. Saya Iya. nangkap itu ya. Iya. Betul. Ideologis itu ada benturan yang semakin tersosialisasi. Pemodal yang disebut kapitalis dengan instrumen koperasi. Saya mau tanya abang, tidak ada presiden di zaman sebelumnya membenturkan secara fundamental ini. Iya, betul. Betul sekali. Dan ini semua masif dibicarakan. Prof. Jimli di sini mengatakan ini luar biasa di pidato. Oh, Pak iya. Prabowo. Saya buat catatan dikit ya. Boleh. Di mana Ini kan data, keberpihakan kan? dari kelompok kritis, kelompok-kelompok yang Itu kita sangat terasa kemarin itu. Ini arah bangsa untuk semakin mendaulat konkret. Narasi yang disampaikan Presiden untuk mewujudkan kemandirian itu terasa sekali. Dengan program-program strategis yang sangat konkret. Kalau saya bisa menerjemahkan dengan satu kata, beliau kemarin inti daripada pidato itu adalah bagaimana mewujudkan keadilan. Iya. Dan keadilan yang selama ini hilang daripada kehidupan rakyat bawah. Nah, bisa nggak? Saya ingin tanya. Bisa nggak? Saya mau naikin barnya nih level. Naikin dong, naik satu oktav dikit ya. Bisa nggak kita simpulkan pidato presiden ini panduan menuju gerakan revolusi rakyat? saya setuju. Karena kita melihat bahwa ketidakadilan di masyarakat bawah ini, sudah masyarakat itu tidak ada lagi bahasa untuk menjelaskan ketidakadilan yang menimpa kehidupan mereka, sehingga mereka itu menggunakan bersandar kepada Tuhan dan kodrat sebagai bahasa paling sederhana untuk menerima kenyataan ini, dan kenyataan ini sekarang yang mau dirubah oleh negara.
Jadi saya pikir ini pidato kemarin ini menggambarkan bahwa Presiden menaruh keadilan di atas segala-galanya dan seluruh kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa gitu. Apa langkah konkret secara kelembagaan DPD? Ada 138 ya? 152. 150. 152. Apa kira-kira untuk memperkuat? Kami Langkah-langkah meminta revolusioner. teman-teman yang 152 ini untuk ikut mensosialisasikan dan mengawal program-program itu. Dan saya minta yang angkat tangan yang tidak setuju dengan itu. Tidak ada yang tidak setuju. Mayoritas mendukung. Mendukung semua ini. Ini kita anggap ini adalah spiral kesejahteraan rakyat, apa yang disampaikan oleh Presiden ini. Ini sebuah narasi yang luar biasa dan memang yang memperoleh manfaat selama ini dengan ketidakadilan ini memang banyak juga. Ya, mereka yang tergusur kehilangan lahan sawit pasti dengan macam-macam cara akan memberikan penilaian bahwa ini presiden ini aniaya terhadap orang ini. Tetapi ya bagi rakyat yang melihat bahwa ini dominasi yang sangat menjauhkan mereka dari cita-cita nasionalnya ini pasti akan memberikan dukungan terhadap itu. Kita ini sudah lama merindukan tujuan nasional kita. Kapan kita selalu bicara kesejahteraan? Tapi baru ada satu presiden yang saya tegas menyatakan bahwa perlunya implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu. Apapun bentuknya nanti mau dikaitkan dengan pasal 29, pasal 34 itu silahkan. Tapi Pintu masuknya sudah udah ada dapat. pintu masuknya ini. Dan Iya. pidato Jadi kalau kemarin gini, kalau saya kan mencermati Pak Tamsil, betul-betul saya cermati pidato beliau karena dari angka ya yang disebutkan ya, koperasi desa tadi disebutkan atau koperasi desa Merah Putih itu. Presiden menyebutkan sudah ada 10.000 koperasi yang beroperasi. betul. Ya kan gitu kan. Sudah ada 3.300 di antara jadi optimal dengan target 30.000 beroperasi optimal pada akhir 2026. Betul. Ya kan? Betul. Nah, perspektif kami, Ya. ini perspektif kami, koperasi tidak hanya sekedar program pemerintah, Betul, betul. kan kayak itu. Tapi harus diletakkan kalau kita memang mau kembali ke alam pikirannya Bung Hatta, ke alam pikirannya Pak Nasir, ke alam pikirannya Sumitro pada waktu menyusun arsitektur ketatanegaraan kita, tidak hanya komplement pasal 33 itu. Dia pasal 33 itu tidak terlepas dari konstruksi pasal-pasal dan pembukaan undang-undang dasar yang ada. Oleh karena itu harus dijadikan betul perubahan. Jadi arsitekturnya tidak hanya program pemerintah tapi menempatkan betul menjadi arsitektur ekonomi rakyat. Kalau bahasanya ini tadi, inilah diinginkan ada revolusi rakyat dalam bidang ekonomi segitu. Tadi tidak hanya sekedar program pemerintah. Pertanyaan lanjutan, nah ini pertanyaan lanjutan, kalau dia dijadikan sebagai adalah program ini menjadi program rakyat, maka pertanyaannya apakah koperasi dengan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, catatan kita itu, apakah dengan role model top down itu bisa mencerminkan Ini bisa mencerminkan yang namanya keinginan rakyat. Kan ada dua model, ada top down, ada yang namanya bottom up. bottom up, betul. Kita pernah mengalami yang namanya era koperasi top down. Top down dan itu Mas Adi Sasono. betul itu Walaupun kalau kita mau kritik juga orang mengkritik Pak Adi Sasono. Berapa sih kredit macet yang dikeluarkan oleh yang namanya koperasi yang hanya 0,0 sekian persen daripada kredit macet yang di PDR konglomerat. Tapi bukan isunya di situ. betul. Tapi yang saya gagal. Apa? Kenapa nggak dijadikan pelajaran? Abang langsung Seperti itu. Ini Jadi, abang nih. Betul, Ya, betul. gitu loh. Ini jadi begini, Pak. Langsungnya langsung. Ini biar kita melihat bahwa kata koperasi itu hendak dihilangkan dari kehidupan sosial kita. Tapi koperasi itu sendiri Abang setuju nggak menjadi gerakan rakyat koperasi itu? Oh ya pasti, ini adalah ini Ah, ya. revolusi. Dia bilang revolusi. Oke. Ini adalah gerakan rakyat Ah. karena tidak ada negara tidak pernah berpihak kepada koperasi selama ini dan koperasi selama ini telah dikooptasi dan dia jadikan seperti barang antar marginal. Sekarang inilah negara hadir menjadi inisiator untuk membangun visi gerainya, sarana prasarananya, tetapi arah koperasi ditentukan oleh rapat anggota tahunan. Jadi RAT itulah yang akan menentukan Pusat kekuasaannya. pusat kekuasaannya sehingga
benar-benar nanti koperasi itu akan negara hadir untuk mendampingi rakyat, dan para manajer koperasi itu akan menjadi intelektual organik yang akan menyusun melihat menggali kekuatan ekonomi desa itu menjadi kekuatan ekonomi negara ke depannya gitu. Jadi setiap desa akan dibangun kekuatan ekonomi sesuai dengan karakteristiknya. Jadi kemarin kami sempat bahas, saya bilang minimal ada 80.000 proposal terkait dengan model ekonomi. Ternyata dari ada teman-teman yang sampaikan bahwa itu bisa lebih dari 800.000 kan, dari satu desa punya beberapa kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang pertanian padi, ada yang nanam bawang, ada yang punya usaha roti, ada yang usaha bikin kain tenun, ada yang bikin. Jadi satu desa itu bisa ada beberapa kegiatan ekonomi yang akan menjadi proposal yang harus negara hadir untuk mendampingi mereka membangun ekonominya untuk menjadi kekuatan ekonomi desa dan untuk menaikkan pendapatan rakyat desa, sehingga kesejahteraan menjadi tujuan negara, dan itu akan kita wujudkan dalam pemerintahan ini gitu, melalui koperasi. Oke, saya mau lebih naikin lagi nih. Iya. Setelah Abang mengapresiasi Presiden, di sini forum juga keterwakilan dari operasional koperasi mengatakan ini gerakan yang revolusioner lah, tanda petik. Karena arah kebijakan akan dibalikan secara fundamental. Tapi saya mau nanya dari sisi pola relasi kemitraan ya, pola relasi lembaga. Iya. Kalau Abang mengklaim 150 anggota DPD setuju dengan blueprint yang ditawarkan Presiden, sementara realitas di luar ini ada juga masih yang pesimis, bahkan menjadi bagian dari kekuatan oligarki yang mau menghadang Presiden. Langkah-langkah operasional konsolidasi apa yang akan ditawarkan DPD RI untuk memperkuat? Jadi yang pertama bahwa Presiden sendiri tidak mengklaim bahwa 100% sukses. Oke. Ada kelemahan, ada yang belum tercapai. Karena itu kami juga tidak menyatakan bahwa ini 100% berhasil. Tidak seperti itu. Tapi teman-teman juga harus objektif. Dalam 1 tahun 10 bulan ini jangan memberikan penilaian yang tidak objektif, bahwa seolah-olah apa yang dilakukan Presiden ini nol. Hasilnya tidak benar itu. Indikator ekonomi yang kita lihat itu menunjukkan bahwa, dan indikator ekonomi ini kalau kita mengatakan ini subjektif, ya terus indikator mana yang Anda punyai untuk mengukur itu? 2 hari lalu saya sama Pak Rocky Gerung, sama Ubed, sama Hersubeno juga mendiskusikan ini sampai Pak Boasir. Kita mengakui bahwa ini tidak 100%. Apa yang disampaikan Presiden ini sudah berhasil, tetapi ada keberhasilan itu konkret. Selama tadinya Presiden targetnya 4 tahun baru swasembada pangan, tapi ternyata lebih cepat. Hanya 1 tahun sudah mencapai itu. Nah sekarang energi. Kita melihat ada langkah-langkahnya juga yang cukup konkret. Kita tidak lagi mengimpor diesel, solar. Iya, sudah ada gerakan untuk itu. Dan itu menghasilkan penghematan-penghematan yang luar biasa. Termasuk tadi dengan pemangkasan BUMN yang masih akan terus dilakukan. Yang sekarang sudah berapa? 300 dan sudah menghasilkan efisiensi 51 triliun seperti yang saya sampaikan tadi. Dan saya kira masih ada beberapa langkah-langkah yang lain yang dilakukan. Karena itu kita melihat bahwa yang disampaikan Presiden ini perlu kita dukung bersama-sama. Saya mau masih di poin dukungan tadi. Iya, kita doakan mudah-mudahan ini semua terrealisasi. Iya. Saya mau masuk ke ruang pemberdayaan antara relasi kelembagaan negara. Iya. Karena dipersoalkan oleh teman-teman Pak Yani dan Pak Yani sendiri. Iya. Tata kelola kabinet ini gemuk tapi tidak sejalan dengan energi yang dipancarkan oleh Presiden. Nah kemudian Presiden berpidato, tadi Abang mengatakan DPD RI 150 orang memberi dukungan. Ya, 152 orang Saya mau anggota masuk di wilayah operasional. Iya. Kenapa tidak langsung menawarkan pendekatan operasional untuk menjawab tantangan Kita betul, hambatan? ada pendekatan operasional yang kami akan sampaikan. Saya tahu bahwa pengawasan terhadap program-program itu
perlu. Dan salah satu yang secara konkret kami ingin kuatkan di DPD itu adalah aspek pengawasan. Karena saya tahu kewenangan di bidang legislasi itu tidak seberapa, meskipun sekarang ini kami lolos dalam prolegnas untuk mengusulkan 7 undang-undang, itu sudah luar biasa. Dan Presiden menjanjikan eksekutif akan ikut memberikan dukungan, terutama undang-undang yang terkait dengan lingkungan, terkait dengan pembangunan daerah, terkait dengan daerah kepulauan. Nah, itu sudah dijanjikan seperti itu. Tapi yang lain, aspek pengawasan terhadap program-program revitalisasi sekolah, revitalisasi klinik, revitalisasi rumah sakit. Yang jelas, kami sepakat betul dengan Presiden bahwa negara harus hadir untuk melindungi rakyat. Negara harus hadir untuk mengatasi kelaparan. Negara harus hadir untuk mengatasi ketidakadilan. Negara harus hadir untuk mengatasi keterbelakangan. Semua ini harus kami juga hadir di situ bersama-sama dengan Dan saya Presiden. lihat ini tadi permasalahan bahwa kabinet yang besar, tetapi keterpihakan atau peran masing-masing ini mungkin beliau sampaikan masih kurang. Tapi menurut saya Pak Presiden tidak tinggal diam, karena beliau membuat lembaga-lembaga yang sangat taktis yang bisa langsung mengeksekusi, termasuk kita lihat di PKH, kemudian kita lihat daripada Impres. Jadi itu adalah hal-hal yang real dan konkret yang beliau lakukan, yang langsung bisa berdampak dan dirasakan sama masyarakat gitu. Termasuk salah satunya yaitu membentuk Koperasi Desa Merah Putih dan MBG gitu. Itu adalah langkah-langkah strategis beliau membuat badan-badan baru yang bisa bergerak cepat, sehingga silakan berlomba. Kalau kalian tidak mengejar, akan ketinggalan, dan nanti semua akan konsekuensinya akan dinilai oleh masyarakat gitu. Jadi saya rasa beliau sudah melakukan langkah besar begitu menurut saya. Saya malah mengajak partai yang belum ada di kabinet ini untuk masuk mengambil peran itu, Betul. ambil program-program itu untuk menunjukkan bahwa kehadirannya bukan hanya karena mau menjadi rivalitas dari penguasa yang ada sekarang, tapi dia akan merespon mengambil yang strategis tadi. Karena ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Kita dari dulu berjuang untuk itu. Nah, sekarang ada presiden yang mau bersama-sama dengan kita melakukan itu. Dulu pada masa Pak Adi Sasono kita luar biasa berjuang. Karena itu saya minta supaya orang-orang seperti ini, seperti Ahmad Yani ini, pemerintah memberikan penghargaan. Ya, karena keberpihakannya terhadap pemberdayaan masyarakat. Saya masih mau tanya aja, kasih jembatan. Abang muternya jauh. Kalau DPD keberpihakan jelas, solid. Jawaban soal kabinet gemuk ini kan kreasi organisasi yang nggak penting lah. Ekstra lain bekerja. Itu ruang buat beliau untuk bisa memainkan Dan peran di situ. saya Dan juga, disitulah Mas Suni harusnya memainkan peran penting bagaimana mengkritisi dan masuk mengambil peran itu untuk masyarakat bisa melihat bahwa ternyata Mas Suni bukan hanya terlibat dalam deklarasi kemerdekaan Indonesia, tetapi setelah Indonesia merdeka, Mas Yuni tetap hadir dan Pak Yani adalah tokohnya. Saya berharap beliau hari ini bisa menyampaikan kepada kita gitu. Jadi yang kita saya nggak ikut keroyok abang ya. Jadi ini kita kan kalau kita lihat postulat, saya itu selalu lihat postulat, ada keinginan, ada goodwill, apakah tercermin atau tidak dalam yang namanya APBN. Itu kan melihat tolak ukur. Nah, kalau kita ingin meletakkan betul koperasi, bagian dari sokoguru ekonomi diletakkan, kan kalau kita ekonomi kan bagi 3. 1 koperasi, yang kedua BUMN. Kita belum bedah nih BUMN kan, belum bedah. Tadi sedikit bilang. Yang ketiga korporasi. Koperasi udah kenyang lah. Bila perlu udah terlalu kenyang di Indonesia koperasi ini, harus segera dibatasi, bila perlu diamputasi lah. Yang nakal, ini yang kita tunggu dari Mas Suni supaya bagaimana apa nih perannya nih kita mau yang nakal diamputasi dong. Betul. Yang bagus diapresiasi, dikasih reward. Nah, menurut saya memang kalau konfigurasi ya, kalau sekarang ini kan kalau kita lihat APBN pemerintah koperasi rakyat, kenapa nggak dinaikkan oktapnya? Kalau biasa. Jadi kan kalau kita lihat kan APBN modal sosial atau infrastruktur
koperasi rakyat yang tadi disebutkan, produksi, distribusi, pasar dan kesejahteraan rakyat. Ujungnya kesejahteraan rakyat. Betul. Kalau sekarang ini saya lihat masih empat tahapan dilakukan. APBN, pemerintah, koperasi rakyat. Harusnya diperluas lagi skalanya itu, mata rantainya. Jadi APBN, modal sosial, infrastruktur tadi, koperasi rakyat, produksi, distribusi, pasar. Ini kan masih menguasai, ini jujur. Ya. Produksi dan distribusi itu masih orang-orang itu saja yang Nah, menguasai itu. inilah koperasi Ya. hadir karena Betul. kita tahu bahwa hal yang paling menjerat masyarakat di bawah itu adalah logistik. Ya. Nah, logistik itu dipotong dengan kehadiran koperasi yang memiliki jaringan logistik dari desa sampai ke kota. Itulah yang akan mewujudkan Nah, kesejahteraan yang ekonomi. itu kita harus mencerminkan. Ya, abang setuju nggak dengan Iya, cuman masih ada yang kosong di sini. apa kosong lagi, Bang? Kosongnya itu ada. Kalau kita lihat bahwa siapa yang melakukan ini, kementerian ya kan, ini masih komplementer. Bukan karena sahabat saya Peri itu komplementer. Kementerian Koperasi masih komplementer. Abang pernah Justru sampaikan di ke situ Ferry. ruangnya saya Hah? pikir Pernah Mas Budi sampaikan bisa langsung ke Ferry nggak? Sudah saya bilang Anda Apa jawaban komplementer. Ya Enggak. bagaimana? Kami keterbatasan semua. Itulah menurut saya Tapi dalam konteks operasionalnya kan APBN. di kami sebagai operator Iya, terus terang operator. aja dengan kehadirannya Bapak begini Pak Ahmad Yani ini kami berharap justru bisa mempercepat dan menggerakkan kami untuk berhadapan dengan regulator yang mungkin selama ini masih menghambat kegiatan operasional. Jadi disitulah peran Bapak, kami berharap bisa mengisi ruang itu gitu. Ya. Tahan dulu. Saya kasih Ini tangan jembatan. udah kayak gini. Tahan, Bang. Ayo. Bang, saya sederhanakan lagi, Bang. Ya, oke. Presiden dengan otoritas negara, bukan Ya. sekedar pidato, membuka ruang menjawab keinginan yang selama ini kelompok kritis suarakan. Revolusi, revolusi, instrumennya nggak ada. Sekarang koperasi ini menjadi arena revolusi. Iya. Bagaimana memadukan antara keinginan presiden dan kebangkitan rakyat? Itu kita sederhanakan di situ aja. Saya di rumah dinas itu, saya suka mempertemukan kelompok kritis, kelompok yang Tapi mendukung, yang spektrumnya kecil, pro. Bang. Memang kita awali dengan spektrum yang kecil. Saya tahu ada orang yang setiap saat mudah untuk berkomunikasi dengan presiden. Hampir setiap minggu ada waktu untuk makan malam bersama-sama. Saya ajak untuk saya mempertemukan dengan orang yang selalu mengkritisi presiden. Tapi ternyata ada titik temu di situ. Iya. Bahwa terkait dengan pasal 33 Semua Ada melebur. sama satu. Yang lain dilupakan. Saya nggak tahu Pak Ahmad Yani datang nggak waktu itu. Ada kan? Ada banyak. Ada Pak Agus, ada Pak Fuad Bawasir, ada Pak Toto dari LSI. Yang semua tadinya ini kritis kecuali Pak Fuad itu menyatu di situ sama. Karena itu saya kira tanpa kita menyebut bahwa ini adalah revolusi ekonomi rakyat, Betul sekali. saya melihat bahwa sebenarnya kalau merespon ajakan presiden untuk implementasi pasal 33 dan ada yang memberikan penilaian, membisikkan ke presiden, kalau Bapak tidak menjalankan ini secara sungguh-sungguh, Bapak melanggar konstitusi. Ini sudah perintah konstitusi ini. Dan banyak sudah bicara itu. Ini kita sudah di ujung acara. Bang Ahmad Yani ini kan dan kawan-kawan yang kritik Presiden Prabowo adalah mereka yang sahabat pada tahun 2014. Sampai sekarang juga masih sahabat. Masih sahabat. Kita kan politiknya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jalan yang bagus kita berikan dukungan, jalan yang kurang kita berikan masukan, begitu loh. Ini sudah jawaban sebelum Ya saya ini tanya. ya kan ini masukan. Contoh ya, menurut saya memang Sabar dulu, Bang. oh belum. Iya, biar Oke. ini dia fokus. Jadi kalau dipetakan secara statistik dalam lokasi politik hari ini, mereka yang keras terhadap Presiden Prabowo adalah sahabat-sahabat dan teman pada 2014-2019. ya. Kena kecintaan loh. Kemudian mereka juga mengusung gerakan yang revolusioner untuk pro kerakyatan. Ada instrumen koperasi, Macam lah ya. BG dan macam-macam. Hmm. Ini tersedia arena. Ada kemungkinan nggak kalau partai-partai besar ini lambat melakukan kreasi politik mendukung kebijakan yang pro rakyat, Mas Yumi mengambil peran? Iya, saya kira bukan lambat. Jangan-jangan memang sengaja mereka melakukan sabotase terhadap program-program besarnya Pak Prabowo. Ya. Kalau menggunakan terminologinya Pak Gatot adalah sabotase struktural. Saya mengendus itu problemnya. Itu kecemasan saya. Program besar yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo dalam berbagai macam pidato ini ada orang ingin membajak di tengah jalan gitu loh. Agar program ini siapa yang membajak? Satu, para oligarki
yang selama ini menikmati pasti terpotong dong. Terus kedua, negara lain yang selama ini menikmati fasilitas kita juga tidak akan mendapat manfaat. Terus yang ketiga, londo ireng kalau menggunakan bahasa itu juga akan terpotong. Pasti yang namanya program yang sebaik ini pasti dari sejak dulu itu sunatullah. Nah, oleh karena itu sebelum kita memotret yang lebih jauh, baca potret siapa penumpang dalam kapal itu. Menurut saya perlu yang revolusioner, membuang orang itu ke dalam lautan, ya kan? Mungkin hanya tersisa 10% dari kabinet ini. 10% yang mungkin tersisa. Setengah 10%. Bahasa Abang sudah resmi disampaikan oleh Presiden. Mereka yang diberi amanah soal MBG kemudian berkhianat sangat biadab. Itu terwakili. Saya mau ke Bang Jo. Kita tidak bisa menunggu satu perubahan itu diskursus yang begitu panjang, opini yang begitu berkelimat. Tapi langkah-langkah operasional yang akan menentukan kinerja itu berhasil atau tidak. Satu pertanyaan dasar. Berani nggak Agrenas ini menampung kekuatan-kekuatan kritis untuk dalam kampanye kebangkitan Koperasi Nasional? Oh, saya sangat setuju karena begini, apa yang tadi disampaikan sama Prof. Ahmad Yani bahwa ada dan kelihatan bahwa ada upaya-upaya tertentu untuk mensabotase program besar Pak Presiden, dan itulah fungsinya dan gunanya mungkin kita diskusi hari ini, bahwa bagaimana kita bisa bersama-sama bergandeng tangan dalam perbedaan tapi kita punya satu tujuan, yaitu membangun keadilan bagi masyarakat di desa dan kita wujudkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan negara. Dan itu saya yakin bahwa di situ kita tidak ada perbedaan. Jadi siapapun harus bersatu dengan kebenekaan kita wujudkan Indonesia sejahtera. Oke. Saya minta 1 menit dari Abang, Iya. tapi tematik substantif. Sebagai orang yang mendukung DPD RI, kapan rekomendasi resmi formal, satu deklarasi tertulis, mengajak seluruh rakyat bersama Presiden dalam gerakan revolusi koperasi untuk kebangkitan ekonomi rakyat? Silakan Pak. Setiap himbauan dia ke saya itu segera saya follow up. Itu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelumnya. Dan karena itu, dalam kesempatan ini, saya ajak Pak Yani dan teman-teman semua, jangan membiarkan mereka yang punya agenda untuk mensabotase program-program Presiden ini, untuk dia tenang untuk menjalankan perencanaannya itu. Karena itu, mari segera kita bersama-sama dukung apa yang dilakukan oleh, apa yang disampaikan oleh Presiden ini, supaya itu tidak terjadi. Karena kalau kita telat, bisa jadi apa yang menjadi dugaan Anda itu bisa benar-benar menjadi kenyataan. Tahan di situ Bang, nanti kita ulas di sesi berikutnya. Iya. Terima kasih. Pada akhirnya, negara adalah kolaborasi dari seluruh sumber daya anak bangsa. Barangkali perbedaan soal seragam, peran, dan fungsi. Tapi apa yang diletakkan oleh Presiden Prabowo sangat-sangat menimbulkan harapan sekaligus kekhawatiran. Harapan adalah kebijakan yang sungguh-sungguh pro kepada rakyat, sementara kecemasan di meja ini dan barangkali di forum-forum lain sudah didengungkan. Tantangan itu datang dari mereka yang selama ini berkuasa begitu panjang dengan perilaku yang culas. Rakyat harus mempertimbangkan secara akal sehat. Ini panggilan revolusioner. Kalau ini niatnya bagus untuk kebangkitan nasional, barangkali undangan ini harus disambut secara tulus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.